Thank you for always tuning in. Radio streaming Zona Music Indonesia. My one and only station. Zona Music Indonesia, Radio 90% Music Indonesia, sahabatnya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat siang untuk seluruh sahabat setiap dimana saja berada. Senang dan bahagia banget rasanya kembali Aini si cewek jutek dapat menemani sahabat setia lagi, tentunya dalam program kita yang datangnya hanya seminggu sekali. Apalagi kalau bukan info tips dan kesehatan persembahan radio streaming Zona Music Indonesia ke ruang dengar sahabat setia. Tentunya selama 2 jam ke depan kita akan bersama dari pukul 9 hingga ke pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, atau dari pukul 8 hingga ke pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di edisi hari Sabtu ini ya, yang untuk teman-teman yang mau bermalam minggu mungkin udah mempersiapkan jadwal untuk bermalam mingguan sama samuan atau someone ya. Enggak someone juga kali ya ini. Samuan bacanya. Samuan spesialnya mungkin ya. Selamat mempersiapkan diri aja untuk samuan spesialnya. Oke, jadi untuk sahabat setia salam ya. Aduh, ini salam sejahtera, salam sehat lagi, salam persahabatan dan salam bahagia juga untuk sahabat setia semuanya di kesempatan hari ini. Selama 2 jam ke depan kita akan membahas seputar kesehatan ya sahabat setia. Nah, biasanya sahabat setia hanya mendengarkan efek samping dan manfaat dari buah ataupun sayuran. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema yang berbeda sahabat setia. Apa sih tema yang akan kita angkat? Makanya sahabat setia tetap aja pantengin Zona Music Indonesia Radio, karena sesaat lagi Aini akan langsung membahas pembahasan kita seputar kesehatan di pagi menjelang siang hari ini kalau di Indonesia Tengah ya. Kalau di Barat mah masih pagi ya. Enggak ya? Kan belum jam 10 ini. Kamu mah. Oke lah, salam kompak selalu untuk semuanya. Dan daripada dengerin ini nggak jelas, lebih baik kita rehat dulu aja, dengerin pariwara yang akan lewat berikut sambil ini mempersiapkan artikel untuk sahabat setia semuanya. Jadi untuk sahabat setia, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus info tips dan kesehatan persembahan Zona Music Indonesia Radio 90% Music Indonesia, sahabatnya kita semua. Check this out. All the hits, one station. Inilah radio streaming Zona Music Indonesia, hadir dengan 90% musik Indonesia. The best songs on the radio. This is my only favorite station. Ini balik lagi kan, seperti janji ini tadi sahabat setia kita akan membacakan info tips kita di malam hari ini seperti pantun ya, seperti kata orang, ikan hiu ikan cucut, yuk lanjut gitu ya. Oke, kali ini Aini akan membahas pembahasan yang berbeda ya sahabat setia dari pembahasan kita yang sebelumnya. Nah, bagi sahabat setia yang belum pernah mendengar istilah kista ganglion, nah yuk kita simak ya. Jadi kali ini kita akan membahas bahaya dari kista ganglion yang perlu sahabat setia ketahui sahabat setia. Apa sih kista ganglion ini? Jadi bahaya dari kista ganglion ini tuh bisa dicegah nggak gitu ya? Pasti banyak pertanyaan, kista ganglion itu seperti apa sih gitu. Jadi sahabat setia, bahaya dari kista ganglion ini bisa dicegah dengan melakukan penanganan medis sahabat setia ya. Namun terdapat beberapa kondisi yang tidak memerlukan penanganan medis tersebut. Nah, apa sih? Yuk kita langsung saja simak ulasan
tentang bahaya kista ganglion ini. Tapi tidak hanya bahayanya saja, nanti kita akan coba cari tahu juga untuk pengobatan dan juga penyebab dari kista ganglion ini, sahabat setia. Jadi kista ganglion ini adalah benjolan ya, benjolan yang non kanker, sahabat setia. Dia itu bersifat jinak ya, bersifat jinak dan tumbuh di area sendi. Nah, jadi untuk kista ganglion ini adalah kista ganglion benjolan yang artinya itu non kanker yang bersifat jinak, alias itu sama dengan tumor yang tumbuh di area sendi, dan benjolan ini juga bisa tumbuh di jaringan tendom, sahabat setia. Umumnya, bentar ya, mana dia? Nah, umumnya, oh alah, bentar sahabat setia ya. Mana dia tadi? Kista ganglion. Aduh, ini kenapa lagi nih Google? Nah, jadi sahabat setia, kista ganglion ini bisa tumbuh di area tendom juga. Umumnya benjolan ini sering muncul di pergelangan tangan atau juga di tangan, sahabat setia. Namun benjolan ini juga dapat tumbuh di pergelangan kaki atau kaki kita. Nah, benjolan dari kista ganglion ini memiliki bentuk bulat dan berisi cairan, sahabat setia. Ukuran dari kista ganglion ini tuh beragam ya, sahabat setia, mulai dari seukuran kacang polong hingga juga memiliki diameter 1 inci. Perubahan ukuran terjadi seiring meningkatnya aktivitas pada area sendi yang muncul benjolan dari kista ganglion tersebut, sahabat setia. Jadi munculnya kista ganglion akan mengganggu yang namanya pergerakan sendi kamu, sahabat setia. Terlebih lagi jika benjolan ini muncul pada area yang sering bergesekan ya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan rasa sakit yang tidak tertahan. Jadi sahabat setia, untuk kista ganglion ini dapat menyerang segala usia ya. Namun usia paling rentan terkena kista ganglion ini adalah mereka yang berusia 20 hingga 40 tahun. Selain itu, kista ganglion ini lebih sering muncul pada wanita ketimbang laki-laki. Nah, jadi untuk sahabat setia yang merasakan benjolan di area tangan ataupun kaki, khususnya di pergelangan tangan ya, coba seperti apa sih kista ganglion, saran aku lebih baik cepat dibawa ke dokter ya, karena kita itu memang merasakan sakit. Contohnya kayak aku ya, sahabat setia, nantilah kita lanjut ya, kita lanjut dulu ke informasi berikutnya. Nah, jadi untuk kista ganglion ini dapat hilang dengan sendirinya juga ya, sahabat setia, tanpa dilakukan pengobatan. Jadi dia bisa hilang tanpa dilakukan pengobatan. Jadi meskipun demikian, sahabat setia, jika kamu merasa terganggu dengan adanya benjolan yang muncul, adakah baiknya jika kamu melakukan konsultasi ya ke dokter untuk menemukan langkah yang tepat dalam mengatasi kista yang muncul tersebut, sahabat setia. Nah, jadi apa sih yang disebut dengan kista ganglion itu? Jadi untuk kista ganglion ini adalah benjolan yang berisi yang berkembang di dekat sendi atau juga tendom kita. Tadi udah dijelasin ya. Jadi cairan ini berasal dari cairan sinovial, yaitu cairan yang pada kondisi normalnya mengelilingi sendi dan juga tendom, sahabat setia. Fungsinya untuk mana dia?
fungsinya untuk melumasi dan juga merekatkan keduanya selama bergerak. Jadi kondisi ini tumbuh dari sendi atau lapisan tendon dan bersifat jinak saja. Jadi kista ini paling sering terjadi di area tangan ya sahabat setia, tetapi juga dapat berkembang di bahu, siku, pinggul, lutut, dan kaki. Nah, itu dia ya yang sering diserang oleh kista atau benjolan tersebut. Nah, terus kita akan bentuknya ya. Bentuknya itu bulat yang pasti, bulat atau oval ya. Dengan ukurannya bervariasi mulai dari sebesar kacang, lebih besar dari anggur, atau sehingga besarnya itu bola golf ya sahabat setia. Nah, jadi kista ini dapat besar ketika beraktivitas. Nah, nanti kita akan bahas lagi tentang penyebab dari kista ganglion ini sahabat setia. Jadi sedikit bercerita ya tentang kista ganglion ini. Awalnya kita merasakan kista ganglion ini tuh mungkin kita merasakan sakit ya pada pergelangan tangan. Sakitnya itu mungkin kayak lemes gitu ya, tangan kita tuh lemes, tapi kita juga ngerasain sakit kalau misalnya digerakin gitu ya. Karena nanti pasti juga bakal ada di sini penyebab atau hal-hal yang akan kita rasakan ketika kita merasakan atau ketika tumbuhnya kista ganglion itu. Makanya untuk sahabat setia tetap aja stay tune bersama kami di program Info Tips dan Kesehatan persembahan Zona Musik Indonesia Radio, 90% musik Indonesia, sahabatnya kita semua. Zona Musik Indonesia Radio. 90% musik Indonesia. This is my only favorite station, playing the best songs on the radio. Sahabat setia, kita balik lagi ya di Info Tips Kesehatan. Nah, tadi kita sudah ngebahas sedikit ya tentang kista ganglion. Nah, yuk kita lanjut lagi. Kali ini kita akan masuk ke penyebab dari kista ganglion tersebut, sahabat setia. Jadi penyebab dari kista ganglion sejauh ini tidak diketahui ya sahabat setia. Tapi beberapa teori menunjukkan bahwa kista ini dapat berkembang setelah sesuatu melukai sendi kita, sahabat setia. Memungkinkan jaringan bocor atau juga menonjol, sahabat setia. Namun saat ini sebagian besar peneliti juga menduga bahwa penyakit ini berkembang dari sel dari sel menyenskin pada sambungan kapsul sinovial, sahabat setia ya. Jadi sebagai akibat dari cedera mikro yang berkelanjutan. Cedera berulang pada struktur kapsuler dan juga ligamen, sahabat setia ya. Pendukung tampaknya merangsang fibroblast untuk menghasilkan asam hyaluronat yang terakumulasi untuk menghasilkan lendir atau muncul yang seperti jelly, sahabat setia.
Jadi ini ada juga dari penyebab ganglion selanjutnya. Jadi kista ganglion ini terjadi saat adanya penumpukan cairan pada sendi yang akhirnya membentuklah kantong pada sendi atau juga tendon. Meski demikian, sahabat setia, sampai saat ini dokter belum mengetahui pasti ya tentang apa penyebab dari kista ganglion tersebut. Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan resiko seseorang bisa terkena dari kista ganglion ini, yaitu yang pertama itu bisa usia dan juga jenis kelamin, sahabat setia. Jadi untuk usia rentan terkena dari kista ganglion ini adalah mereka yang berusia 20-40 tahun. Selain itu, wanita lebih mudah diserang oleh kista ganglion daripada laki-laki, sahabat setia ya. Yang selanjutnya itu mana dia? Oke. Selanjutnya yang kedua, menderita penyakit kronis pada sendi. Jadi penyakit kronis seperti osteoartritis ya, dapat meningkatkan risiko seseorang terkena kista ganglion tersebut, sahabat setia. Yang selanjutnya, mengalami cedera sendi atau tendon. Jadi orang dengan riwayat cedera sendi atau tendon berisiko terkena yang namanya kista ganglion dibandingkan orang yang belum memiliki riwayat apa-apa. Jadi kista ganglion ini mengganggu pergerakan sendi dan juga dapat menimbulkan rasa nyeri, sahabat setia. Gejala dari kista ganglion ini, penyakit ini dapat terlihat sebagai benjolan sering muncul di area tangan atau bagian tubuh lainnya. Gejala lain itu berupa nyeri, kebas, juga ada kelemahan otot, gangguan melemah, ada juga berkurangnya gangguan melemah dan juga berkurangnya pergerakan sendi. Nah itu dia ya untuk dari gejala dari kista ganglion. Nah kalau aku sih awalnya merasakan yang terjadi di aku ini sakit yang tidak tertahan ya, sahabat setia ya. Memang di pergelangan tangan aku juga tumbuh yang namanya kista ganglion, tapi kata dokter itu tidak perlu diangkat dulu sebelum benar-benar itu menyerang atau mengganggu ke pergerakan tangan. Memang sih sudah agak mengganggu di pergerakan tangan, tapi aku masih ragu untuk mengangkat dari kista ganglion yang ada di tanganku. Nah, kenapa aku bisa tahu di tanganku ini bisa ada kista ganglion? Karena aku sekarang lagi berkonsultasi sama dokter ya, sahabat setia ya, makanya aku bisa tahu dan dokter menanyakan apa yang dirasakan gitu. Terkadang memang kita merasakan tangan kita ini mati rasa, sahabat setia ya. Kita lagi megang benda apapun, nah kalau udah sakitnya itu datang, udah tangan kita tuh mati rasa. Jadi benda yang kita pegang itu bisa jatuh dengan sendirinya. Oke lah, nanti kita akan lanjut lagi, kita rehat dulu. Jadi untuk sahabat setia jangan kemana-mana. Strategi Zona Musik Indonesia, asik sepanjang hari. Oke, setelah kita Oke, sahabat setia ya, setelah kita membahas yang namanya penyebab dan juga gejala dari kista ganglion, nah kali ini kita akan masuk ke ciri-ciri penyakit dari kista ganglion tersebut, sahabat setia. Jadi ciri-ciri dari kista ganglion ini umumnya adalah tumbuhnya
benjolan yang berisi cairan ya, namun terdapat juga ciri-ciri lain dari penyakit kista ganglion yang perlu kamu ketahui sahabat setia. Nah, yang pertama itu tumbuhnya benjolan lunak berisi cairan di pergelangan tangan, terus pergelangan kaki dan juga kaki. Meski demikian sahabat setia, kista ini juga dapat tumbuh di dekat sendi lainnya. Yang kedua itu benjolan dapat berubah sewaktu-waktu seiring dengan pergerakan sendi yang aktif digerakkan, ukurannya dapat membesar sahabat setia. Sebaiknya sendi yang jarang digerakkan maka ukurannya dapat mengecil. Nah, itu dia ya sahabat setia ya. Yang selanjutnya, kista ini dapat menimbulkan rasa nyeri, terutama saat sendi sedang digerakkan sahabat setia. Selain itu, jika kista ini menekan saraf, maka dapat menyebabkan nyeri nyeri kesemutan, kaku, mati rasa, atau juga kelemahan otot. Kista yang muncul di area tangan atau pergelangan tangan umumnya akan membuat penderitanya kehilangan kekuatan untuk menggenggam ya sahabat setia. Nah, jika sudah demikian, sebaiknya segera lakukanlah pemeriksaan diri agar mendapatkan pengobatan medis sahabat setia, atau penanganan medis ya. Bahaya dari kista ganglion. Nah, jadi itu ya sahabat setia, memang aku merasakan hal yang seperti itu dulu ya. Aku merasakan sakit pada sendi. Jadi tiap kali diangkat tangan aku ini, aku merasakan lemes banget, sakit banget gitu. Jadi bahkan untuk tidur aja aku tangan itu nggak diangkat gitu loh sahabat setia. Jadi dimana posisi tangan aku awalnya tidur tetap aja seperti itu gitu. Pasti capek kan sampai pagi kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke bahaya kista ganglion. Jadi bahaya dari kista ganglion ini muncul ketika benjolan kista ini menekan saraf pada persendian atau juga tendon sahabat setia. Sebab kondisi tersebut akan mengganggu yang namanya pergerakan sendi dan dapat menimbulkan rasa nyeri. Nah, efek lain yang akan dialami adalah mati rasa, kesemutan, hingga juga melemahnya otot. Selain itu, sahabat setia, maksudnya bahaya kista ganglion ini juga dapat muncul dari tindakan medis yang dilakukan sahabat setia. Jadi untuk bahaya kista ganglion yang muncul karena penanganan medis. Nah, ini bahaya kista ganglion yang muncul karena penanganan medis itu yang pertama tindakan operasi. Tindakan operasi, jadi kista ini akan menimbulkan luka terbuka sahabat setia. Akibatnya luka tersebut rentan mengalami infeksi. Oleh sebab itu sahabat setia, penanganan pasca operasi ini menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan. Yang berikutnya, operasi kista ganglion juga bisa memicu tumbuhnya jaringan parut ya pada bekas operasi tersebut sahabat setia. Yang berikutnya, operasi pengangkatan benjolan juga berisiko menimbulkan yang namanya cedera pada saraf, tendon dan ligamen di sekitarnya. Kondisi ini bisa menyebabkan adanya gangguan pada saraf kamu sahabat setia. Yang keempat itu
resiko lain dari tindakan penanganan kista ganglion adalah kehilangan kemampuan untuk menggerakkan yang namanya pergelangan tangan atau area yang telah dioperasi secara normal, sahabat setia. Jadi itu dia ya, sedikit bahaya dari kista ganglion ini. Nah, kita akan kaji dulu sedikit lagi nanti sebelum kita rehat ya. Jadi kamu tidak perlu ya khawatir dengan risiko yang muncul setelah dilakukan penanganan medis tersebut, sebab selama penanganan dilakukan dengan prosedur yang benar, sahabat setia, maka tidak akan menimbulkan efek apapun. Oleh karena itu, hal yang terpenting sebelum melakukan tindakan medis adalah selalu lakukan konsultasi dengan dokter. Hal ini untuk mencegah munculnya masalah ya, baik sebelum dan sesudah dilakukan operasi tersebut, sahabat setia. Oke, nanti kita akan masuk lagi dengan cara mengobati kista ganglion tersebut ya. Dan sebelum itu kita rehat dulu. Jadi untuk sahabat setia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Info Tips dan Kesehatan persembahan Zona Musik Indonesia Radio 90% Musik Indonesia, sahabat yang kita sambut. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio streaming Zona Music Indonesia, 90% Music Indonesia. Sahabatnya kita semua. Oke, sahabat setia, kita balik lagi. Apakah sahabat setia masih semangat? Semangat dong ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke cara pengobatan atau cara mengobati kista ganglion tersebut. Nah, sahabat setia, kali ini Aini juga akan membuka untuk requestan dari sahabat setia ya. Untuk minggu depan apalagi sih yang akan kita bahas untuk program Info Tips Kesehatan kita. Nah, silahkan ya, sahabat setia bisa request entah itu ke nomor Aini atau ke nomor call center kita 085256600613, atau ke nomor Aini juga bisa di 0857 6092 8708 ya, sahabat setia ya. Sekali lagi bisa request ya untuk program Info Tips Kesehatan minggu depan kita mau bahas apa gitu ya. Nanti insya Allah akan kita coba carikan gitu ya, sahabat setia. Oke, kita lanjut lagi untuk ke pembahasan kita. Nah, jadi untuk pembahasan kita yang selanjutnya ini cara mengobati kista ganglion, sahabat setia. Untuk kista ganglion ini bisa saja tidak menimbulkan gejala, sahabat setia, sehingga tidak perlu adanya penanganan dari medis. Namun jika kista ini menimbulkan rasa nyeri dan juga mengganggu aktivitas kamu, sahabat setia, pengobatan ini harus segera dilakukan dengan cara pengobatan kista ganglion atau dengan cara medis ya, sahabat setia ya. Nah, jadi yang pertama ini immobilization atau juga menahan gerakan sendi tersebut. Banyaknya aktivitas pada sendi dapat menyebabkan kista ganglion tumbuh besar, sahabat setia. Oleh karena itu, prosedur ini dilakukan untuk menahan dan juga membatasi yang namanya gerakan sendi. Tujuannya adalah agar kista mengecil dan tidak ada saraf yang tertekan akibat dari benjolan tersebut, sahabat setia. Yang kedua ini
penyedotan cairan, sahabat setia. Jadi untuk penyedotan cairan ini dilakukan dengan cara menusukkan jarum ke benjolan yang muncul. Setelah itu cairan dalam kista akan dikeluarkan. Prosedur ini hanya boleh dilakukan oleh dokter yang memang ahli di bidangnya, sahabat setia. Yang selanjutnya bisa juga dengan operasi. Operasi dilakukan dengan cara mengangkat kista yang muncul, sahabat setia. Operasi akan dilakukan jika pengobatan jenis lain tidak membantu menyembuhkan kista tersebut. Jadi pengobatan kista ganglion ini dapat hilang dengan pengobatan kista ganglion ini tuh bisa dilakukan dengan opsi yang di atas, atau kista ganglion ini juga dapat hilang dengan sendirinya tanpa pengobatan, sahabat setia. Nah, pengobatan perlu pengobatan yang perlu dilakukan oleh dokter jika dirasa nyeri dan ada gejala lain yang mengganggu pergerakan tubuh, sahabat setia. Jadi pilihlah pengobatan kista ganglion yang tepat ya, sahabat setia ya, untuk sahabat setia. Nah, terus ada lagi pengobatan yang selanjutnya ini pemakaian bidai ya, sahabat setia ya. Jadi untuk penggunaan dari bidai pada pergelangan tangan atau jari bertujuan untuk memberikan dukungan dan juga mengurangi beban pada area yang terkena kista ganglion tersebut. Perawatan ini dapat membantu mengurangi rasa nyeri dan juga minimnya terkena kista tersebut ya, atau tekanan pada kista tersebut. Yang kedua, mengeluarkan cairan dari benjolan dengan jarum atau aspirasi ya, tadi udah. Nah, jadi untuk prosedur aspirasi ini harus melibatkan pengeluaran cairan dari dalam kista ganglion menggunakan jarum, sahabat setia. Meskipun sederhana dan umumnya tidak menyakitkan, prosedur ini dapat memberikan bantuan sementara. Namun, perlu juga kamu tahu bahwa kista ini dapat kembali muncul setelah aspirasi, sehingga jika kista ini muncul kembali mungkin perlu dilakukan untuk operasi. Yang selanjutnya, menyuntikkan yang namanya steroid ke dalam sendi. Jadi penyuntikan yang namanya steroid ke dalam sendi dapat membantu mengurangi peradangan dan juga pembengkakan, sahabat setia. Nah, steroid memiliki efek anti-inflamasi yang dapat meredakan gejala seperti nyeri dan juga ketidaknyamanan. Namun, penggunaan yang namanya steroid ini biasanya menjadi langkah terakhir setelah yang namanya upaya perawatan lainnya tidak berhasil, sahabat setia. Tadi operasi ya. Nah, untuk operasi sendiri ini merupakan opsi terakhir ya jika perawatan konservasi tidak efektif atau jika kista ini kembali muncul setelah diaspirasi, sahabat setia. Jadi prosedur ini melibatkan juga pengangkatan kista dan juga dapat dengan anestesi lokal atau juga
anestesi umum sahabat setia, tergantung pada kebutuhannya. Nah, meskipun dengan operasi dapat berhasil menghilangkan yang namanya kista, menghilangkan kista, terdapat risiko efek samping seperti rasa nyeri pasca operasi, juga infeksi, pembentukan jaringan baru, terus ada keterbatasan gerak sendi, dan juga kemungkinan bisa kekambuhan kista tersebut. Jadi untuk pencegahan kista ganglion, nah untuk pencegahannya ya sahabat setia ya. Oke, nanti kita akan balik lagi untuk pembahasan berikutnya. Mungkin kita juga sekalian untuk pamit ya nanti setelah pembahasan pencegahan dari kista ganglion. Kayaknya kita rehat dulu. Jadi untuk sahabat setia jangan kemana-mana, tetap stay tune. Zona Music Indonesia Radio. Oke, kita balik lagi sahabat setia ya. Kita langsung saja masuk ke pencegahan dari kista ganglion ini sahabat setia. Jadi tidak ada cara khusus ya sahabat setia untuk mencegah dari kista ganglion ini karena penyebabnya ini masih belum diketahui. Namun sahabat setia, pahamilah lebih dalam tentang tentang berbagai penyebab dari kista ganglion ini agar kamu bisa mencegahnya sahabat setia. Jadi jika munculnya kista ganglion ini jangan ditekan ya sahabat setia ya. Nah, jadi dengan munculnya kista ganglion itu tuh jangan ditekan ya sahabat setia ya. Atau juga ditusuk dengan jarum sahabat setia. Sebaiknya pantau kondisi kista, apakah ini membesar atau tidak. Gunakan juga bidai jika disarankan dokter sahabat setia. Bahaya dari kista ganglion ini dapat dicegah bila penanganan medis sudah dilakukan sahabat setia ya. Oke, kita lanjut lagi ya sahabat setia. Mohon maaf tadi agak sedikit terkendala ya. Jadi bahaya dari kista ganglion ini dapat dicegah bila penanganan medis ini sudah dilakukan sahabat setia ya. Jadi untuk penanganan medis akan mendiagnosis kondisi pada kista tersebut dan juga menentukan yang namanya pengobatan yang tepat sahabat setia. Oleh karena itu jangan ragu lagi untuk memeriksakan diri kamu ke dokter jika timbul gejala dari kista tersebut. Nah, hanya segitu informasi yang dapat ini sampaikan tentang bahaya dari kista ganglion ya sahabat setia. Mohon maaf kalau misalnya sahabat setia terganggu dengan adanya pemanggilan yang ada ya. pemanggilan yang ada. Mohon maaf banget ya kalau misalnya sahabat setia terganggu dengan panggilan-panggilan di belakang.
Oke, mungkin saatnya Aini pamit undur aja dari ruang dengar sahabat setia semuanya. Terima kasih banyak untuk sahabat setia yang sudah mengikuti Aini dari tadi ya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan yang Aini lakukan selama Aini menemani sahabat setia, karena Aini hanya manusia biasa yang tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan ya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk sahabat setia jangan kemana-mana, insya Allah nanti akan ditemani lagi oleh rekan siar Aini yang lain dalam program Zona Chart Tanggal Lagu Indonesia. Saatnya Aini pamit undur aja dari ruang dengar sahabat setia dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam persaudaraan, salam musik Indonesia. Dipancarluaskan dari pelosok bumi pertiwi Nusantara Indonesia. Inilah radio streaming Zona Music Indonesia. 90% musik Indonesia. Sahabat kita semua.